Diam. Di gereja toh masih jurusan berdua. Siang. Kita mau nama kita taruh api, nama kita ada yang beri. Git, ambil ini kosong kan dia. Jamaah. Ini boleh. Ini nak kaji contoh apa? Iya. Kasar sekali kok. Jalan sudah awe. Yang penting betul konekti. Hah? Jadi memang ini mana kerket ini? Tunggu lihat. Ini mana kerket? Oh, salah ini kan itu. Tunggu ada kan mana wali? Ini minyak. Di tiang pinggir.
tinggal lagi dari oh dan ibu Apaan bawa ini? Hah? Apaan bawa ini? Perlu kakak ada itu. Oh iya. Maju balik orang kemari. Masuk. Tuh, get. Lúc này sẽ con chân này sẽ lên cái cục van con. Mình sẽ đi ra cái này nữa. Di mana-mana saya naik Informasi dari keluarga, mungkin sekarang kita akan bersiap-siap untuk antar mama kekasih kita dari tempat sini ke Bukabaka. Oleh karena itu, kami menginformasikan semua keluarga, saudara yang sama-sama ke sana, yang mungkin sebentar ada yang pakai kendaraan bermotor maupun mobil, tetap kita patuhi aturan lalu lintas. Dalam hal ini, kalau kita ketemu kendaraan dari lawan jalur, kita tetap di sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita jalan harus dalam keadaan yang tertib, karena kita jalan dalam rombongan. Yang berikutnya, perlu kita waspada dalam kita ke sana untuk kita jangan membuat suatu hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Barangkali hal ini yang perlu saya sampaikan, dan dengan rendah hati keluarga memohon kepada yang mutabir Mama Pendeta untuk doa dalam rangka persiapan perjalanan kepada ibu kami. Selamat sore kita semua. Mama sedang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan keluarga hari ini kita akan menghantar jenazah almarhumah Mama, nenek, saudari terkasih kita, Mama Margareta Lolumuli, ke tempat kediamannya di Bukabaka. Untuk itu kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah dan seterusnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Dalam karya ciptamu yang begitu ajaib dan luar biasa, sebagai
begitu indah dan mulia. Kami masuk di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam kedaulatan-Mu, kami kembali dijemput dan dipanggil untuk keluar dari dunia yang fana ini, ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Peristiwa iman ini juga yang boleh Tuhan izinkan kami hadapi bersama-sama dengan segenap rukun keluarga terkasih tempat, di mana Tuhan berkenan untuk memanggil kembali mama terkasih, oma tercinta, saudari Kasarani almarhumah Margareta secara manusia yang ada di sorga, kami sungguh terap, kami sungguh merasakan kesedihan yang mendalam. Kami merasakan kehilangan dan ditinggalkan oleh sosok yang kami cintai. Namun di dalam ketidakberdayaan kami tentunya harus taat sepenuh terhadap apa yang menjadi keputusan dan kedaulatan. Karena sesungguhnya semua baik ada dalam sebuah rencana yang indah. Kami hanya tidak pernah berhenti untuk terus menyatakan syukur kepada Allah yang adalah penyelenggara pemilik hidup, yang telah mempercayakan almarhum untuk menikmati kehidupan kurang lebih 82 tahun ada di tengah-tengah dunia ini menjalani relasi kemanusiaan, hidup dalam dinamika kehidupan bersama dengan segenap rukun keluarga terkasih. Dan sungguh kami syukuri di dalam kesempatan hidup yang Tuhan percaya, yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat saluran berkat dalam tanggung jawab melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat di GPPS Kupang. Dan lebih daripada itu juga ya Tuhan, ya benar-benar dalam menore berbagai hal positif ini dan untuk perkembangan dan kemajuan jemaat, hingga pada akhirnya Tuhan berkenan untuk mengakhiri apa yang menjadi karya dan tanggung jawab. Bapa di surga, kami percaya bahwa kematian ini bukanlah kematian yang sia-sia, tapi adalah sebuah kematian yang berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya pula ia ada dalam sebuah proses peralihan kehidupan ketika ia boleh menjumpai kehidupan kekekalan bersama dengan Kristus. Kami hanya terus memohon dan berharap pendampingan, penguatan dan penghiburan bagi semua anak-anak, bagi semua anak mantu, cucu, rukun keluarga terkait, sehingga pada akhirnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan hati, kami melepaskan pergian almarhumah Mama Margareta Lolong. Terima kasih banyak ya Allah Bapa di sorga. Hari ini kami juga ada dalam kesepakatan bersama keluarga untuk menghantar jenazah almarhumah menuju tempat kediamannya di Kupang. Kami memohon penyertaan Allah boleh terjadi, sehingga dengan demikian besar harapan kerinduan kami bersama keluarga, kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan. Kami boleh mengambil bagian untuk melakukan setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk mengurus jenazah almarhumah sampai dalam kesepakatan bersama untuk memakamkan jenazah almarhumah. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kerinduan kami dalam keterlibatan dan campur tangan Tuhan sepenuhnya dan semuanya dapat terselenggara di dalam ikatan kekeluargaan
yang terjalin, tercipta secara harmonis. Jauhkanlah daripada kami berbagai hal pekerjaan kuasa kegelapan yang bisa saja datang untuk mengacaukan setiap apa yang menjadi rencana baik di keluarga. Tapi jika Tuhan boleh ada di tengah-tengah kebersamaan keluarga, tidak ada kuasa kegelapan yang mampu untuk mengacaukan apa yang menjadi niat baik di keluarga. Terima kasih banyak ya Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan untuk setiap kendaraan yang ditumpangi, mulai dari mobil ambulans atau mobil jenazah, bahkan kendaraan pribadi, roda 4, roda 2, Tuhan berkati, sehingga dengan penuh konsentrasi mereka mampu untuk menjalani perjalanan dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak ya Allah Bapa di sorga. Tanda syukur terima kasih keluarga lewat peristiwa duka cita saat ini. Ada persembahan yang juga dipersiapkan. Allah berkenan untuk memberkati agar dapat digunakan untuk menata pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami terus sehati untuk menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan keluarga yang berdoa ke dalam kuasa Tuhan. Dan kami tetap percaya dan meyakini Allah sumber segala berkat mampu untuk memenuhi, mampu untuk mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keluarga teristimewa berkaitan dengan peristiwa duka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan pengharapan kami. Dengarkanlah dan sempurnakan. Kami juga mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami letakkan dengan segera. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, sumber hidup dan kehidupan kami, sumber kekuatan dan penghiburan yang abadi, kami datang dan mengucap syukur serta berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, terima kasih untuk kepercayaan keluarga, kurang lebih 2 malam berturut-turut sebagai jemaat Ramo. Kami boleh mengambil bagian untuk juga melayani keluarga, dan kesempatan ini juga secara resmi PPMJ DPS Ramo menyerahkan jenazah almarhumah mama, nenek, saudari terkasih kami, Nenek Margareta Lolomuri, kepada keluarga. Dan kenapa kami serahkan kepada keluarga? Tentunya ya, keluarga dapat memahami, berarti karena hak sepenuhnya ada pada keluarga. Ya, kami sebagai gereja tidak bisa mengganggu bukan, ya, kami tidak bisa untuk ya terlalu jauh untuk ambil bagian, ya, apalagi kami hanya ya katakanlah hanya membantu untuk melayani, karena selama sakit almarhumah ada bersama-sama di tengah jemaat Ramo, dan juga dipercayakan kurang lebih 2 kali untuk bertamu dalam pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu ya, sebagai gereja kami hanya terus mendukung di dalam doa untuk segala sesuatu terkait dengan ketika almarhumah sampai di tempat kediaman, bahkan sampai pada kesepakatan untuk memakamkan berjalan dengan baik. Itu kerinduan kami. Dan ya, sekali lagi kami juga mohon maaf jika mungkin ya dalam kebersamaan, dalam pelayanan, kehadiran kami ya adalah hal yang kurang menyenangkan selama bersama-sama. Kami mohon maaf, dan itulah keterbatasan kami.
Kita kata di dalam saya tahu itu. Tidak. Saya Orang di sebelah juga di sebelah. Bagaimana yang akan penting kita tidak tahu jadi kita Putar ya. Pala dulu dia. taruh di tikar. Mama ke bigi. Ada pandang total yo. Tahu putar lu. Saya ke sana. Kan nanti. Dia bilang ke alur, tahu putar lu. Tahu lah.
Kebersamaan kita selama hidup dengan keluarga, semakin ada ketawa dan dosa yang kami lakukan boleh hingga bersama berjalan selamat. Surga boleh mendapatkan cahaya di sisi harta dan mati. Jangan tinggalkan keluarga kita dan mendoakan Iman, kursi, bawa kursi, pintu. Bapak Ibu yang hadir tempat yang jauh di bawah pungkur dan lain sebagainya, kita datang di bawah tenda ini untuk kita bersama-sama beribadah, untuk kita melaksanakan ibadah penghiburan. Dan mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku dan sisa berikutnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari.
dibimbingnya tiap jam dihibur hatiku dan sesuai dengan firman Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Ayat yang kedua, tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat dan tiap jam. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat dan tiap jam. Tiap hari bila aku jatuh, dia kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah penghiburan di dalam kebersamaan keluarga duka di tempat ini boleh jadi dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji nama Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 344. Kidung Jemaat 344 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih, dan sesang berikutnya. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur. Kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, pada sore hari ini kami datang lagi berkumpul bersama-sama, merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Nyata pula kuasa dan kedaulatan-Mu, di mana kehidupan kami manusia yang terbatas akan mengakhiri kehidupan di dunia, lalu kembali kepada kepangkuan Bapa di sorga. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga duka di tempat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan yang sejati. Hingga di tengah-tengah peristiwa duka, kami yakin dan percaya bahwa di balik kematian ada keselamatan yang kekal yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu keluarga yang berduka, bagian firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 14
Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi baik Bapak Ibu, keluarga yang berduka, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang berusaha untuk merenungkannya, menghayati dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap pribadi. Bapak Ibu, keluarga yang berduka, tema khotbah pada saat ini adalah kembali kepada rumah Bapa, atau kembali ke dalam rumah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang sudah pasti memiliki tempat kediamannya. Apakah dia di desa, di kota, atau dimanapun. Dan ketika orang bertanya tentang seorang pribadi atau orang itu, orang akan bertanya di mana rumahnya, atau di mana kampungnya, dan lain sebagainya. Seperti almarhumah mama kekasih kita. Selama hari-hari penderitaannya, dia telah menjalin berbagai keadaan dan pergumulannya, dan dia dirawat di Lola Ramo. Lalu pada akhirnya, dia harus kembali kepada Allah pemilik kehidupan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, baik di Lola Ramo maupun di tempat ini hanya sebagai tempat kediaman sementara. Tetapi ada satu tempat yang pasti, yaitu rumah Bapa di sorga. Kalau rumah kediaman sementara mudah rapuh, mudah lapuk dan lain sebagainya, bahkan kita pun orang-orang yang mendiami rumah seringkali juga menjadi orang-orang yang rapuh. Tetapi di rumah Bapa, kita tidak akan mendapatkan rumah yang rapuh, atau kita tidak akan menemukan orang-orang yang rapuh. Tapi yang kita temukan adalah kediaman Bapa di sorga. Di sana ada tempat sukacita, damai sejahtera, dan juga keselamatan yang pasti. Karena itu Bapak Ibu keluarga yang berduka, melalui bagian firman Tuhan pada sore hari ini kita diingatkan. Yang pertama, supaya kita jangan gelisah atau kita jangan tawar hati ketika kita menghadapi kematian. Karena bagaimanapun juga, hidup di dunia ini adalah sementara. Kita bukan pemilik kehidupan, tetapi kita akan kembali kepada pemilik kehidupan, yaitu Allah Bapa di dalam sorga. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, almarhumah mama kekasih kita selama kehidupannya, dia adalah orang yang begitu peduli dan juga mengasihi setiap keluarga, anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa. Dan saya juga tahu persis, dia adalah seorang ibu dan seorang tokoh yang begitu berkorban bagi pelayanan gereja di Tanah Maringi umumnya, bahkan di Pukapaka. Ketika kami bergumul pemekaran jemaat Pukapaka, menurut catatan saya seorang ibu yang begitu berkorban. Setiap kali diterima gaji pensiun, bahkan dia selalu memberikan sumbangan-sumbangannya di dalam mendukung kelancaran pembangunan rumah pastori sampai pada proses pemanggilan pendeta. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian,
imannya dan pengorbanannya kepada Tuhan. Karena itu bagi orang beriman, gereja tidak pernah menyelamatkan orang. GKI tidak menyelamatkan orang, Katolik tidak menyelamatkan orang, tetapi yang menyelamatkan orang adalah iman dan ketaatannya kepada Yesus Kristus. Saya yakin almarhumah mama kekasih kita kembali ke rumah Bapa dan dia pasti diselamatkan karena imannya dan karena ketaatannya pada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua yang kita renungkan di sini, mama kekasih kita dia boleh menderita, dia boleh meninggalkan rumah ini. Mungkin ketika dia sampai rumah ini berantakan, mungkin tidak ada keluarga yang begitu peduli untuk mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu. Tapi yakin dengan pasti, kebaikannya dan pengorbanannya telah diperhitungkan oleh Tuhan. Dia akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Mama tidak akan menderita lagi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi keluarga duka di tempat ini, apapun yang kita buat selama kita menjalani masa-masa pergabungan ini, bukan kita berbuat untuk menyenangkan almarhum, karena dia tidak akan melihat. Tetapi apa yang kita buat adalah menyenangkan hati Allah. Karena apa? Kita sebagai keluarga yang tahu berterima kasih. Saya catat persis, ketika muda, mama kekasih kita dia mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan gereja. Baik rapat majelis jemaat WTM dengan berbagai cabang yang ada. Dia bisa menerima seluruh tamu-tamu jemaat kalau ada persidangan klasis. Bahkan dalam berbagai persidangan, mama kekasih kita sungguh-sungguh terlibat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita menonton. Tapi kita merasakan bahwa sungguh-sungguh kehadiran dan ketika dia mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, maka sudah pasti kita akan menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan berbagai tindakan-tindakan kita. Karena itu Bapak Ibu keluarga duka di tempat ini, Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Dan waktu Tuhan untuk mendatangi almarhumah kekasih kita adalah waktu yang tepat dan indah. Dia boleh mengakhiri penderitaan, tetapi ada keselamatan yang pasti. Karena apa? Tuhan Yesus telah menyediakan tempat di dalam kerajaan sorga. Lalu ada jaminan Bapak Ibu sekalian, ada jalan yang pasti. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya yakin dan percaya melalui iman daripada almarhumah kekasih kita. Dan di dalam perjalanan hari-hari kehidupan selama ia hidup, dia telah membuktikan imannya. Dan karena itu dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan dia telah mengikuti jalan kebenaran dan hidup itu. Dan otomatis dia akan menerima kehidupan yang kekal. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya yang masih hidup adalah, apakah kita juga bisa melanjutkan keteladanan iman daripada almarhumah mama kekasih kita? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh merasa kehilangan, kita boleh merasa sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi yakinlah dengan pasti bahwa mama kekasih kita telah kembali kepada pemilik kehidupan. Dia tidak menderita lagi, tapi dia akan beroleh keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini, punya bagi keluarga besar di Pukapaka, keluarga besar Umagazu, mari kita bersatu bergandengan tangan. Karena rumah di sini hanya sementara. Umagazu hanya sementara dan mudah rubuh. Tetapi rumah Bapa di sorga tidak pernah rubuh. Kalau mulai dari sekarang kita memelihara persahabatan, persaudaraan sebagai ikatan keluarga. Kita melepaskan kepergian almarhumah kekasih kita dengan tenang hati. Bahkan juga kita selalu berdoa supaya melalui iman dan keteladanan menjadi berkat kehidupan bagi anak cucu yang ditinggalkan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan penghiburan sejati bagi keluarga duka, bahkan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan iman percaya kami dan terutama keluarga duka. Kami yakin dengan pasti almarhumah mama kekasih kami telah mengakhiri penderitaannya di dalam dunia ini dan telah kembali ke rumah Bapa untuk diselamatkan. Karena itu Bapa di sorga, berkati seluruh anak-anak dan cucu yang ditinggalkan.
Berikan kekuatan penghiburan bagi mereka Tuhan. Dan di dalam mereka menjalani hari-hari perkabungan ini. Sampai pada acara pekuburan besok. Biarlah Tuhan senantiasa berkuasa. Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga melalui berkat-berkat Tuhan. Nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Dan almarhumah mama kekasih kami. Kembali ke tempat perhentiannya. Dengan ketenangan. Dengan damai sejahtera. Yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupan. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Seluruh beban dan pergumulan keluarga duka, kami menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan. Dan sebagai tanda terima kasih mereka Bapa, ada persembahan mereka di hadapan hadirat-Mu. Tuhan boleh menerima dan memberkatinya. Ini doa dan harapan kami Bapa, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lagi dengan menyanyi Kidung Jemaat 388. Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam berduka kasih-Nya, aku bahagia. Aku merumalkan olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Shalom. Kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih kepada Yang Mutakhir Bapak Pendeta PPMK Silvasis Tanamari dengan berita penghiburan. Memang tadinya betul kami merasa sebuah kehilangan secara manusia. Kaca di mana kota ini ada penghiburan, ada penguasa. Karena itu kita sadar benar bahwa kita ini hanya sementara saja. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, ini kita dalam acara di belakang untuk melengkapi pertemuan kita. Sedikit lagi, karena itu dimohon kesabarannya untuk kita santap sore bersama. Oke, baik. Selamat sore.
Nah, inilah suasana sore hari di kampung saya di Bapak. Di sini kami baru selesai pembuatan tank dalam hal kedukaan nenek masih telah pulang ke rumah Bapak di sini. Jadi yang hadir adalah pemuda-pemuda yang luar biasa yang datang jauh-jauh dari Wemengura menemani saya pribadi. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekitar Wemengura yang sudah meluangkan waktu dari hari pertama sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kalian atas segala apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dikorbankan secara material, tenaga, dan lain sebagainya. Dan kiranya ada hikmah yang didapatkan dari peristiwa ini. Terima kasih. Inilah kampung halaman. Penguburannya kapan, Kang? Oh, untuk penguburannya nanti hari Senin besok kita akan memakamkan atau menguburkan nenek terkasih. Ada rencana keluarga sih jam 12. Saksikan proses penguburan besok. Ini gara-gara kami sudah balik ke sini. Yo, asik. Biar semangat. Siap. Ini lagi makan dari nasi telur ini. Tidak tulus ya. Biasa kau terpakai. Surga
rumahnya yang bakal dijanjikan berhentian di rumahnya yang bakal jika dia meninggalkan dunia, ya. jika dia meninggalkan dunia Menyanyikan tak henti kasih dan pimpinannya 2 kali. menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya menyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Demikianlah doa yang dibawakan oleh SDSBI Bapak. Sekian dan terima kasih. Halo. Terima kasih. Gong magma. Tamu yang masuk adalah Ibu Dorcas, anak kandung daripada mama kekasih kita yang tentunya sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu kepada keluarga bisa menjemput akan tamu-tamu kita yang masuk. Tolong dibunyikan. Yang ditugaskan untuk pukul gong, untuk gongnya dibunyikan.
ina ba natin na warna pa na banetid na marami dan kita bertemu dengan penuh sukacita. Dari suara hati keluarga bahwa perjalanan meninggalnya akan mama kekasih kami, oma kekasih kami, yang mana beberapa bulan yang lalu mama kekasih kami mengalami sakit dan ia sempat dilarikan ke Waimamura, yaitu di rumah anak Mama Lilo dengan Bapak Lilo di Waimamura. Tepatnya tanggal 10 jam 11 siang mama kekasih kita menghembuskan nafas terakhir, dan tentunya kita sekarang semuanya di bawah tenda kita untuk menyaksikan keadaan mama kekasih kita. Dan kemarin sore mayat mama kekasih kita dari Waimamura, yaitu dari rumah Mama Lilo, Papa Lilo, kita mengantar jenazahnya ke rumah Pukapaka di bawah tenda sukacita. Dan tentunya secara adat orang Sumba atau Jawa Selatan, akhirnya ini adalah Mama Lilo dan Papa Lilo. Ini hanya mungkin kami sampaikan untuk kita bisa ikuti gambaran cerita daripada mama kekasih kita. Bapak Putra diperlukan.
kami persilahkan dari rombongan Mama Lilo, Mama Papa Lilo untuk mengambil tempat. Mas sedang teman. Tama yan. Tama yan. Bapak Ibu, pertama-tama kami dari keluarga mohon maaf karena suasana duka, kiranya segala bisa. Shalom. Pada hari ini kita akan berkumpul bersama-sama dalam rangka kita menguburkan jenazah daripada almarhumah mama kekasih kita Margareta Lolomuri. Dan tentunya sebelum kita melakukan ibadah, saya sebagai pendeta Samuel Borangongo STH, saya pendeta GK Jemaat Tanah Maringi. Ketika saya menjadi pendeta di Gereja Tanah Maringi, Bapak Ibu sekalian, Desember 2010, jemaat ini bahkan orang tua kekasih ini menjadi salah satu tokoh perempuan yang begitu berjuang untuk bersama-sama menata pelayanan gereja. Karena itu Bapak Ibu sekalian tidak salah ketika jemaat ini sudah berdiri sendiri atas dukungan keluarga besar di tempat ini, maka sebagai pendeta dan ketua klasis saya dipercayakan untuk memimpin ibadah penguburan. Hingga jangan ada di antara kita yang bertanya-tanya, kania wana pendeta Samuel Weler. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita perlu ketahui bersama sebelum kita masuk pada ibadah, bahwa almarhum Perlende bersama almarhumah mama kekasih kita di sini, mereka adalah tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Yang memperjuangkan SD Tanah Maringi di Welero adalah almarhum Perlende, dan juga yang memperjuangkan gereja Welero yang sekarang adalah Jemaat Tanah Maringi. Begitu besar perhatian beliau di bidang pendidikan dan gereja, tidak hanya menghasilkan anak didik, tetapi juga berbagai upaya-upaya pemberdayaan ekonomi jemaat. Jadi semua kelapa di Tanah Maringi, bahkan gereja Tanah Maringi ditanam oleh almarhum Perlende bersama Mama Perlende. Pada tahun 75 Bapak Ibu sekalian, di Pukapaka ini dibuka kelas paralel. Ini juga inisiatif daripada almarhum Perlende bersama dukungan daripada seorang ibu, yaitu Mama Margareta Lolomuri. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, mereka berjuang memberikan alokasi tanah untuk sekolah di bidang pendidikan, tetapi juga memberikan lokasi bagi gereja. Tidak hanya berhenti Bapak Ibu sekalian, sampai pada pemekaran jemaat, pentabisat pendeta yang baru di sini, almarhum kekasih kita di sini, rumah ini menjadi tempat untuk berkumpul. Keluarga besar dari Lola Ramo, jemaat dari Lumbu dan lain sebagainya. Almarhumah mempersiapkan seluruh konsumsi. Jadi begitu besarnya imannya, ketaatannya, dan pengorbanannya bagi pelayanan gereja, pendidikan, dan masyarakat di sekitar ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika saya tadi pagi ditelepon untuk pimpin ibadah, saya merasa bahwa ini Tuhan yang menggerakkan. Jadi saya tidak perlu berpikir secara manusia, saya kok pendeta di Tanah Maringi kok bisa pimpin di sini. Tapi saya yakin melalui imannya almarhumah kekasih kita di sini yang begitu fanatik dalam bidang gereja, bahkan juga yang begitu peduli dalam kehidupan pendidikan dan masyarakat di sini, maka otomatis Tuhan menggerakkan hambanya sebagai pendeta kelas di sini untuk memimpin ibadah penguburan. Mungkin ini sekedar pemberitahuan Bapak Ibu sekalian sehingga jangan ada yang bertanya-tanya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya sudah kasih pengumuman, dosa itu kalau omong belakang. Jadi baik, kita akan melaksanakan ibadah pengiburan. Mari kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat.
460, Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku dan sisang berikutnya. Jika jiwaku baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah penguburan almarhumah Mama kekasih kita Margareta Lolomuri pada jam hari ini boleh jadi dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bahkan keluarga yang berduka, nas pemimpin kita dalam kebaktian hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian as pemimpin kita, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat kepadamu ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Bersama-sama dengan keluarga duka di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang berduka, bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-2, demikian bunyi sabda Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang berusaha merenungkannya, menghayati, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dan kerjanya. Tema khotbah yang saya angkat dalam acara pekuburan saat ini adalah Tuhan Yesus penolong yang sejati. Saya ulangi, tema khotbah yang saya angkat pada hari ini adalah Tuhan Yesus penolong yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita merasa tidak berdaya. Dan pada saat-saat kita merasa tidak berdaya, sudah pasti kita mengharapkan ada pertolongan dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan semua orang. Namun Bapak Ibu sekalian, biasanya pertolongan sesama kita itu terbatas. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah siapakah yang bisa memberikan pertolongan yang sempurna dan sejati? Sesuai dengan tema khotbah hari ini, memberikan jawaban bagi saudara dan saya, terutama bagi keluarga duka, bahwa penolong sejati hanya ada di dalam tangan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Dalam bagian firman Tuhan pada saat ini kita bisa mengikuti tentang sebuah kesaksian iman dari pada seorang rasul terbesar yaitu Rasul Paulus. Bagaimana suka duka pelayanannya ketika berada di jemaat Korintus pada waktu itu. Yang pasti bahwa di dalam mengemban tugas pelayanan Bapak Ibu sekalian ternyata tidak mudah. Tidak semudah ketika kita membalik telapak tangan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal penting melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah Allah berkenan dalam kehidupan setiap manusia. Yang kedua, waktu dan hari yang terjadi merupakan waktu dan hari penyelamatan Allah bagi manusia. Dan yang ketiga, hidup ini merupakan milik Kristus dan ada sebuah keuntungan kalau mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama adalah Allah berkenan. Jelas dalam firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengikuti sejarah dan perjalanan kehidupan almarhumah di sini, baik selama hidupnya ketika bersama-sama dengan suaminya, Bapak atau almarhum P. Erlende, mereka sungguh-sungguh menjadi sosok keluarga yang memiliki iman atau fanatik. Mereka membuktikan imannya mereka dan juga disertai dengan hati yang rela berkorban, bahkan terlibat dalam berbagai acara gereja. Bagai konggerame pasti mama yang menarik. Sampai di detik-detik terakhir sekalipun ketika dia menderita, dia masih menyatakan bagaimana kehidupannya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah ini keteladanan iman yang diwariskan bagi keluarga di sini? Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, selama dia sakit, dia pergi di Lolaramo dirawat oleh Bapak Lilo, Mama Lilo bersama dengan anak-anaknya. Dan ini menjadi kesempatan begitu berharga untuk mereka boleh menyatakan cinta kasih mereka yang begitu tulus dan besar. Dan juga dibuktikan malek ingin diamani. Karena ngapain nak kawin. Lalu apa juga di bawah hari ini saya salut Mama Lilo tadi walaupun ananenggo dan nanti di mata api. Karena Pak Udan ane manawar nampak na ina na apa tadi. Mama Lilo na di Pak Lot Masih, Bapak Lilo. Saya kenal mereka keluarga takut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika keluarga besar dari Lolaramo, bahkan jemaat Lolaramo melayani di sana karena mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang peduli terhadap seorang almarhum yang sungguh-sungguh menjadi tokoh perempuan, menjadi tokoh iman dalam gereja dan keluarga. Kenapa tidak kita hari ini? Saya yakin kita semua yang ada di tempat ini, karena kita punya hati, kita mau mendoakan dan kita mengikhlaskan kepergian almarhumah kekasih kita. Dia tidak kemana-mana, tapi dia kembali kepada Allah. Hal yang kedua, waktu dan hari ini merupakan waktu dan hari penyelamatan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa manusia ini harus menderita, sakit dan lain sebagainya. Caranya untuk mengakhiri hidup yang sementara. Kalau dia tidak sakit, kalau dia tidak menderita, berarti dia manusia sempurna seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus saja mewakili saudara dan saya orang berdosa, dia bisa menderita sengsara mati, tapi bedanya adalah dia bangkit. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, hari kematian daripada almarhumah kekasih kita, bahkan hari perkuburan hari ini merupakan waktu perkenanan Allah, hari penyelamatan Allah. Kita tidak boleh ragu, dia pasti diselamatkan. Yang diragukan narkoba ini selama kita hidup ini, apakah kita punya iman, apakah kita punya ketaatan seperti almarhumah kekasih kita? Kalau saya pasti, masa saya berkhotbah sama jemaat baru saya ragukan bahwa saya masuk surga. Amin tidak Bapak Ibu? Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita buat hari ini sebenarnya bukti ucapan syukur kita kepada Allah. Karena waktu ini merupakan waktu perkenanan Allah. Karena hari ini merupakan hari penyelamatan Allah. Hidup kita bukan milik kita, tetapi hidup kita merupakan milik Allah. Almarhumah Mama Kekasih merupakan pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena selama hari-hari kehidupannya tidak pernah sia-sia.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga adalah mati adalah sebuah keuntungan atau hidup adalah milik Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua sebenarnya kita hidup karena anugerah. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi kenapa kita harus diselamatkan? Karena ada seorang pribadi yang rela berkorban, yaitu Yesus Kristus. Dia rela berkorban menjadi taruhan nyawanya untuk memberi keselamatan. Karena itu hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup karena milik Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin orang akan bertanya, masa mati adalah keuntungan? Bukan keuntungan datang karena tidak. Keuntungan bahwa mama kekasih kita mengakhiri penderitaannya di dalam dunia, lalu dia kembali ke dalam surga dan dia mengalami keselamatan yang sejati. Dia tidak akan lapar dan haus lagi. Dia tidak akan menangis lagi. Dia tidak lagi memiliki berbagai beban-beban, tapi dia sukacita surgawi karena dia telah diselamatkan. Makanya karena itu hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jangan takut mati Bapak Ibu sekalian. Hanya orang-orang yang cenderung hidup dalam dosa yang takut mati. Kenapa? Jangan sampai nanti negane api banget tanah. Benar tidak? Saya yakin mama kekasih kita dan lagi api banget tanah atau yang disebut neraka. Ya kebetulan saya betapa juga neraka, hanya kurang nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yakin dan percaya bahwa ketika dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam dunia ini selama dia hidup, dia akan mengakhiri kehidupannya lalu dia berada di dalam surga. Dia sudah diselamatkan. Kata tanah, apa telangan itu? Kata tanah, pada anak yang dimangi, diwangi dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebagai luapan ucapan terima kasih secara manusia. Di surga dia sudah haleluya. Amin tidak Bapak Ibu. Dan eta mandarnya pateneng. Dan eta mandarnya paten ngaruh kewikinan langit lira dan lain sebagainya. Dia sementara bersukacita. Malah dia melihat dari surga. Apa ngini dari tanah mawineng umpuku dan lain sebagainya. Apa pengini na ida ngarekua keluarga besar umagadu. Apakah ia naate apa manaraweki? Dia sementara melihat dari surga. Karena dia sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Hanya orang-orang tidak beriman pada Kristus itu yang buta mata rohaninya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa suku dan doa syafaat. Setelah doa suku dan doa syafaat, saya akan beri kesempatan bagi semua keluarga untuk mungkin menari sedikit, napaina na atanegwa, dan juga memberikan penghormatan terakhir. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah peristiwa duka kami boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan sejati, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh merupakan perkataan Allah yang penuh kuasa, yang menyelamatkan kehidupan almarhumah mama kekasih kami, keluarga duka dan kami semua. Dengan segala keikhlasan hati kami menyerahkan almarhumah kekasih kami kembali ke pangkuan Allah, dan kami percaya ada keselamatan yang sejati. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah pergumulan keluarga duka pada saat ini ya Tuhan. Tuntunlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh sehat sepikir. Ini merupakan kesempatan terakhir di mana mereka berikan penghormatan bagi almarhumah mama kekasih mereka yang selama hidupnya telah menopang keluarga, telah berkorban bagi pelayanan gereja dan pendidikan, dan melalui setiap iman dan pengorbanannya Allah memperhitungkan dengan berkat dan keselamatan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga duka bersama seluruh anak-anak dan cucu dimanapun mereka berada. Dan biarlah perpisahannya terjadi pada siang hari ini merupakan peristiwa iman yang terjadi, bahwa sesungguhnya mereka hanya berpisah secara fisik, tetapi berkat Tuhan melalui almarhumah mama kekasih ini tetap dialirkan bagi seluruh anak-anak dan cucu, bahkan kami semua keluarga yang terlibat pada hari ini. Berkati persembahan keluarga duka Tuhan, berkati seluruh rangkaian acara pekuburan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya beri waktu bagi keluarga untuk berikan penghormatan terakhir. Mungkin patah tanah, pakako belian nenenggo, pekalaka dan lain sebagainya. Sebagaimana mama kembali dengan sukacita dalam surga, maka keluarga juga dengan harus sukacita ima. Dia pakalokan di belakang kolam minggu itu datala. Kena keluarga besar umagat. Kena kata itu datala. Saya beri kesempatan bagi keluarga. Sebagai anak kandung almarhum Perlende,
dan mama almarhumah yang telah berpulang. Saya tidak perlu mengulangi tentang sejarah sepak terjang kedua orang tua saya, tetapi saya harus mengakui saya juga bergumul berdoa sehingga jangan sampai hanya sebatas kepada kedua orang tua saya yang memberikan tentang sesuatu yang terbaik, bukan saja di dalam keluarga, tapi untuk kepentingan umum. Tetapi Tuhanlah semuanya itu yang dapat melihat dan lain sebagainya. Kalau saya berdiri di sini, saya mewakili keluarga besar yang berduka, tentunya menyadari benar bahwa sejak mama saya menghembuskan napasnya yang terakhir, banyak sekali bantuan-bantuan yang datang dari berbagai pihak, baik dari keluarga, tetangga, dari handai tola. Yang sudah pasti saya sebagai keluarga yang mewakili keluarga besar, kami tidak mampu untuk membalasnya. Tetapi Tuhanlah yang bisa berkenan membalas jasa budi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kepada keluarga, keponakan-keponakan saya, adik-adik saya, adik perempuan, Ibu Dorcas, Mama Lilo, dan kita semua yang lain yang terkait langsung, bisa terselenggaranya acara ini sesuai dengan budaya adat Sumba kita. Ini karena tindak spontanitas, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena cinta kasih. Saya mohon maaf lebih khusus kepada adik saya Mama Lilo, Bapak Lilo. Saya sadar benar kepada juga ponakan saya Aldi, yang semestinya saya harus lakukan seperti lumrahnya ketika kita menyentuh bicara tentang masalah Atana Akede Pareman Pak Arno. Mungkin tidak seperti hari kemarin, karena itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, supaya kemudian ketika nanti kembali jangan ada lagi yang kurang hati dan lain sebagainya. Saya mau ingin katakan pada saat ini kepada adik-adik saya harus mampu untuk mengatakan bahwa semua itu yang salah, yang keliru ada di atas pundak saya. Hanya saya butuh satu permohonan maaf yang amat dalam, sehingga kita menjalani kehidupan ini benar, kita bergandengan tangan sebagai keluarga, lebih khusus sebagai rumpun almarhum P.R. Lende. Bagi saudara-saudara saya juga yang ada di kampung, saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal tentang kehidupan yang kita jalani ini. Saya juga harus menyadari bahwa sebagai manusia punya kekurangan dan kelemahan. Tapi marilah untuk kita, saudara-saudaraku, kita mengambil contoh kehidupan dari orang tua kita, begitu rukun, begitu solid, sehingga benar hal ini juga kita dapat memiliki. Jadi terima kasih yang banyak kepada yang mutabir Bapak Pendeta S.P. Ngongo sebagai Ketua Klasis Tanah Maringi, sudah memimpin ibadah dan nanti untuk selanjutnya bisa memimpin ibadah pemakaman. Dari saya secara pribadi atas nama keluarga besar, hanya itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Dan jika sebentar ada kekurangan sana dan sini, saya kembalikan lagi permohonan maaf. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada adik saya kembalikan. Oke, selamat sore saudara-saudari, bapak yang begitu luar biasa.
satu poin yang mau saya sampaikan. Kami melihat jadi kalau kami sama dengan teman, tapi saya tahu Bapak Mama mereka datang di tempat ini karena kalian saya BLD dan istri itu mimpi seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya Bapak sampaikan bahwa ada pemilihan yang sudah kami lakukan dan yang akan terjadi ke depan kami keluarga besar. Jadi saya mau cerita sedikit. Ini yang terima gajinya nenek, yang nenek percayakan untuk ambil gajinya nenek. Ini adalah slip gaji terakhir nenek yang saya ambil bulan Desember 2021. Jadi saya kembalikan, saya akan taruh di dalam peti. Saya berterima kasih karena saya berjumpa dilahirkan dari keturunan nenek yang luar biasa seperti itu. Jadi saya berterima kasih untuk kehadiran semua yang ada di tempat ini. Dan terakhir ini adalah slip gaji yang saya nenek. Saya belum peti di paku dan saya mau simpan dan saya mau sampaikan terima kasih nenek. Itu saja. Jadi terima kasih untuk semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan yang membalas semua kebaikannya. Bapak Mama semua di tempat ini. Terima kasih. Sebenarnya orang pegang tangan di atas yang tutup itu kok.
sarung. Sarung. Bang Angel minta sarung satu. Kalau sarung satu. Kalau yang kepada ini gimana dia? Dia Pukul panas dia Iya. Sidang perkampungan yang diberkati Tuhan. Di dunia ini tidak ada tempat yang kekal bagi kita, tetapi kita akan menyimpan jenazah daripada almarhumah mama kekasih kita ke tempat perhentian sementara. Tetapi ada kediaman kekal di dalam rumah surga, di dalam rumah Bapa di surga untuk memberikan keselamatan yang abadi. Manusia berasal dari debu tanah, maka manusia akan kembali pada debu tanah. Tetapi kita yakin dan percaya melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu akan memberikan keselamatan bagi almarhum kekasih kita, termasuk kita semua. Amin. buka jalan. Mari kita ucapkan 12 pasal pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 266, ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Dengan demikian ibadah penguburan hari ini telah berakhir sampai dengan selesai, dan acara saya akan kembalikan pada keluarga duka. Shalom. Shalom.
Thank you.